Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bendut TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih berbincang dengan tema kita hindari berita hoax jelang pilkada tentunya. Nah, kita kembali ke Bang Thomas dulu nih sebelum ke Bang Alfarabi ya. Nah, kalau untuk Bang Thomas sendiri, kita tahu bahwa kalau namanya media televisi, media elektronik kayak radio dan sebagainya itu kan ada beberapa yang milik pribadi nih, milik sesuatu instansi atau juga milik seseorang tentunya. Nah, kalau semisalnya nih dari KPID ini punya tanggung jawab nggak sih semisalnya kalau dari televisi itu tentunya atau televisi yang itu tentunya yang menyebarkan ataupun juga kampanye dengan hanya pilihan-pilihannya sendiri itu, calon-calonnya sendiri itu, orang lain tidak ditayangkan seperti itu ranahnya juga nggak sih dalam KPID itu? Oh ya, itu tetap menjadi ranah. Jadi harus mengedepan keberimbangan ya. Ya. Misalkan 2024 ini, misalkan gubernur ada 2 pasangan calon. Iya, betul. Jangan sampai salah satu lembaga penyiaran tersebut hanya memberitakan yang paslon A saja. Betul sekali. Kemudian kalau ada paslon B yang jelek-jelek saja. Betul. Nah, ini menjadi persoalan juga. Ini akan tetap kami pantau juga. Dan tim analis dan monitoring kami juga akan menghitung itu. Dan kemudian juga akan kami panggil lembaga penyiaran tersebut. Jangan sampai misalkan kalau 10 yang positif ya bandingkan juga lah, jangan terlalu jauh lah, bandingkan 9 yang berita fakta seperti apa. Jadi harus berimbang, kedua-duanya harus ditampilkan. Begitu juga dengan talkshow seperti ini. Jadi jangan hanya satu paslon saja diundang. Betul. Tapi harus kedua-duanya diundang. Nah, seperti kalaupun misalkan udah diundang dua-duanya, namun yang hadir cuma satu, harus disampaikan bahwasanya kami telah mengundang pihak paslon A, misalkan namun kalian tidak bisa hadir, ataupun sedang kita menunggu kedatangan segala macam, itu harus disampaikan seperti itu. Itu tetap menjadi ranah pemantauan kami. Oke, kalau misalnya ada pelanggaran tetap akan dikasih sanksi? Ya, kami panggil, kami berikan teguran dan kami harus tembuskan ke Bawaslu sehingga Bawaslu yang akan memproses lebih lanjut. Sekali lagi kami sampaikan bahwa KPID hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran saja. Jadi untuk personnya, per orang, paslon dan sebagainya itu urusan Bawaslu dan KPU. Oke, baik. Kita ke Bang Alfarabi ini. Pertanyaan yang sama mungkin ya. Nah, itu menyikapinya sebagai masyarakat ini sendiri seperti apa? Apakah wah nggak baik nih, nggak benar nih seperti itu kan? Yang ditayangkan cuma pasangan calon ini saja, itu seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk framing ya, Ya. framing. Jadi bingkai dari media itu hanya untuk kandidat yang salah satu saja. Iya. Saya pikir nanti yang justru rugi itu medianya sendiri ya. Karena masyarakat juga kan, saya yakin masyarakat itu cerdas dalam melihat kecenderungan media itu sendiri. Jadi mereka pasti akan berpikir bahwa oh pasti media ini sudah dapat sesuatu nih dari kandidat yang satu. Betul. Itu akan justru meruntuhkan kredibilitas media itu sendiri. Karena sebenarnya saya sih nggak ragu bahwa masyarakat itu punya banyak sumber informasi kalau saat ini. Kalau dulu memang mungkin sumber informasi itu hanya di televisi dan radio mungkin kan. Tapi dengan adanya media sosial yang lebih cepat, lebih langsung ke personal, itu masyarakat itu justru dalam satu waktu itu dia akan mendapat informasi yang jauh lebih beragam. Jadi kalau media hanya memberitakan salah satu kandidat, justru dia akan dicurigai masyarakat memiliki kepentingan dengan kandidat tersebut. Rugi saya pikir, sangat rugi. Karena kan media saat ini di tengah persaingan yang sangat ketat, ya, kredibilitas itu jadi hal yang sangat penting. Oke, baik. Nah, ke Bang Thomas lagi nih. Ada aturan nggak sih, Bang, untuk dari KPID sendiri, misalnya untuk kampanye tayangannya sekian, durasinya, atau untuk yang menayangkan dari pasangan ini sekian itu ada dari KPID sendiri nggak sih? Ya, kita tetap mengacu kepada turun dari PKPU ya, di mana 10 slot ya, 10 spot per hari. Untuk televisi dan radio itu sama-sama 10 slot. Misalnya paslon A ya boleh iklan televisi maupun radio itu 10 slot per hari gitu. Yeah. Begitu juga dengan paslon B juga 10 slot per hari. Jadi pemerintah ataupun negara menyediakan waktu ruang itu 10 slot per hari seperti itu ya. Dengan durasi 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk radio. Oke. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Oke.
Dan kemudian juga kalaupun ini kami baru 8 nih, ya salah mereka sendiri kan. Ya. Asal jangan lebih saja. Kalau Kurang satu juga boleh. tidak masalah. Kurang boleh, jangan lebih. Oke, baik. Gitu. Lebih 11 tidak boleh, durasi lebih juga tidak Ya, boleh. Dan oke. tadi juga saya menambahkan bukan hanya keberimbangan itu saja yang kami main, tapi juga seperti Bang Wami juga tidak diperkenankan, apalagi di masa kampanye, paslon ini tidak diperkenankan untuk membawa berita, jadi presenter dan sebagainya, termasuk mengucapkan kalau misalkan pada saat kampanye tersebut ada hari raya besar itu paslon juga tidak boleh tampil di televisi maupun radio itu mengucapkan misalkan selamat hari raya Natal atau selamat hari raya apa seperti itu pada saat masa kampanye itu tidak diperkenankan. Oke, baik. Sampai sebegitunya diatur seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, kita akan ngobrol kembali. Baik pemirsa di rumah, kita akan berbincang kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Berndut TVRI Bengkulu.